هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Adapun yang saya ingin tanyakan di sini itu mengenai kekhususan dalam sholat. Karena bagaimanapun kita caranya supaya, karena kita itu biasa dalam sholat mungkin dari takbir sampai rakaat pertama atau kedua itu kita mungkin kita merasa itu sendiri, diri kita bilang oh kita ini sudah khusyuk. Tapi ketika di antaranya itu mungkin ada apakah itu yang biasa kayak kita ada yang ingat yang lainnya itu saya minta itu bagaimana caranya atau apa yang harus kami lakukan supaya sholat itu betul-betul khusyuk. Terima kasih. Insyaallah. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah wa asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'd. Pertanyaan yang sangat bagus dari ibu kita, saudari kita, tentang bagaimana tips untuk khusyuk. Ini menunjukkan bahwa beliau menginginkan kebaikan di dalam ibadahnya. Ketahuilah bapak-bapak dan ibu sekalian bahwa ruhnya sholat adalah khusyuk. Ruhnya, intinya sholat adalah khusyuk. Bahkan dalam sebuah hadis Nabi SAW mengatakan, sesungguhnya ada seorang hamba yang mendirikan sebuah sholat tidak mendapatkan pahala kecuali 1/10, 1/9, 1/8, 1/7, sampai 1/2. Bahkan mungkin ada yang tidak mendapatkan pahala. Ini menunjukkan bahwa tidak semua orang sholat itu dapat pahala. Bahkan sebagian orang sholat, kata Allah, wailul lil musallin, celaka orang-orang sholat. Kenapa? Alladzina hum fi salatihim sahun, yang mereka lalai di dalam sholatnya. Kata para ulama, sahun, orang yang lalai, kata mereka bahwa orang-orang yang tidak perhatian waktu-waktu sholat. Nanti di ujung-ujung mau habis waktunya baru mau sholat, bahkan sudah keluar waktunya baru dia sholat. Sebagian ulama mengatakan yang dimaksud sahun adalah mereka yang sholat namun tidak perhatian dengan rukun-rukunnya, wajib-wajibnya, syarat-syaratnya, sehingga dia sholat sekedar melakukan gerakan-gerakan badan, gerakan-gerakan tubuh. Tidak ada ruh di balik sholat, tidak ada kenikmatan dan kelezatan yang dia dapatkan. Padahal sholat ini Allah Subhanahu wa taala jadikan lambang keberuntungan seorang mukmin. Qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khashi'un. Sungguh beruntung orang-orang yang beriman yang di dalam salatnya dia khusyuk. Keberuntungan di antara simbolnya, tandanya ketika dia mampu khusyuk di dalam salatnya. Lalu bagaimana kita bisa khusyuk di dalam salat? Sebelumnya kita harus tahu definisi khusyuk itu apa. Khasyah, khusyuk, itu sepakat ulama al-khusyuk itu tempatnya di hati. Konsentrasinya hati kepada Allah Subhanahu wa taala dengan penuh pengagungan, penuh rasa cinta dan penuh rasa takut. Dia pahami apa yang dia baca, apa yang dia lakukan, gerakan-gerakannya, dan nampak pada anggota tubuhnya pun ikut khusyuk. Karena kalau hatinya khusyuk, maka anggota tubuhnya pun akan khusyuk. Itu buah yang nampak dari khusyuknya hati. Jadi dari pengertian ini kita bisa memahami bahwasanya khusyuk itu hati harus konsentrasi kepada Allah. Didasari dengan pengagungan, rasa cinta kepada Allah dan penuh rasa takut. Kalau ini ada pada hati kita, ini sebab besar untuk bisa khusyuk. Kita masuk ke dalam sholat, kita agungkan Allah. Kita ini makhluk yang hina. Bahkan kita ucapkan Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Artinya seluruhnya kecil. Tidak usah kita pikir perdagangan tak, tidak usah kita pikir kebun tak, semuanya kecil. Allah yang kita besarkan, Allahu Akbar.
penuh dengan rasa cinta. Dan ini ada di dalam bacaan Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala pujian bagi Allah Rabbil Alamin yang mengatur seluruh alam semesta. Kita memuji Allah dengan penuh rasa cinta. Kalau ada yang kasih mobil setiap hari 1 unit, pasti kita agungkan, kita muliakan, dan kita cintai orang itu. Allah Subhanahu wa ta'ala nak kasih kita telinga. Telinga tak mau ditukar dengan mobil, tak ada yang mau. Iya kan? Nak kasih kita mata, mata tak mau jual ki 1 miliar. Ya, ini 2 biji mata nak kasih ki. Ya, nak kasih ki kaki, ini jauh lebih besar nilainya dibanding harta-harta benda. Lalu kenapa kita tidak mencintai Allah, tidak memujinya dengan penuh kecintaan dan pengagungan? Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Jadi dibalik bacaan-bacaan ayat yang kita baca, ketika kita memahaminya, maka itu akan menimbulkan rasa khusyuk di dalam hati, akan menimbulkan rasa cinta dan pengagungan kepada Allah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanir Rahim. Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Iya. Pahami, Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Allah luas rahmat dan kasih sayang. Orang kafir yang tidak menyembah Allah masih diberi nikmat, dikasih kesehatan, dikasih rezeki. Kenapa kita yang menyembah Allah, sholat 5 waktu, masih ragu akan pertolongan Allah, akan rezeki yang Allah sudah tanggung? Kenapa di dalam sholat kita masih atur bisnis? Tak, sebentar pasar Bontomacinah, saya mau jualan di tempat ini, saya mau tawarkan jualan ini. Sebentar kalau pulang dari Bontomacinah, saya mau tabung uangku, saya mau simpan di sini. Kenapa kita sibuk urus itu di dalam sholat? Sedangkan kita sudah membaca Ar-Rahmanir Rahim, yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Tidak mungkin Allah terlantarkan kita kalau kita menyembahnya. Kemudian ketika kita baca Maliki Yaumiddin, Maliki Yaumiddin, yang menguasai hari pembalasan, kita akan berdiri di hadapan Allah seorang diri mempertanggungjawabkan setiap amalan-amalan kita di dunia. Dan ketika itu neraka didatangkan di hadapan kita di padang mahsyar. Maka ketika membaca Maliki Yaumiddin, muncul rasa takut, muncul rasa takut kepada Allah, karena kita sadar ada hari pembalasan, seluruhnya akan dibalas. Maka untuk khusyuk kepada Allah adalah menimbulkan, memunculkan di dalam hati kita, menanamkan rasa takut, rasa pengagungan, rasa cinta, harapan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan itu bisa terpupuk dengan memahami setiap bacaan-bacaan sholat. Nah, ini pentingnya kita belajar. Kalau kami cuma datang ke sini 1 jam, 1,5 jam tidak cukup. Iya, tentang khusyuk di dalam sholat itu banyak jalan, banyak tips yang harus kita pelajari. Iya, di antaranya kalau mau khusyuk di dalam sholat, kita menganggap ini adalah sholat terakhir. Bisa jadi sebentar setelah salam saya sudah meninggal. Kira-kira masih kita masih mau santai-santai dalam sholat. Sebentar ini sholat zuhur terakhir nih, kayak ini mau datang nih malaikat maut. Pasti kita akan berusaha khusyuk, tidak ingat lagi urusan dunia. Kemudian pahami tadi ayat Alhamdulillahirabbil alamin, segala pujian bagi Allah yang mengatur seluruh alam semesta. Serahkan urusan-urusan kita kepada Allah. Allah yang atur keluarga kita di rumah. Tidak usah kita pusing di dalam sholat. Sebentar anakku saya kasih makan ini, sholat ini fokus kepada Allah. Karena Alhamdulillahirabbil alamin, segala pujian bagi Allah yang mengatur seluruh alam semesta. Betapa banyak rencana yang kita rencanakan ternyata tidak tercapai karena Allah yang mengatur seluruhnya. Kemudian di antara sebab untuk bisa khusyuk di dalam sholat adalah banyak berdoa. Allahumma inni a'udzu bika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha wa min nafsin la tashba' wa min 'ainin la tadma' wa min da'watin la yustajabu laha. Iya, saya berlindung kepadamu ya Allah dari hati. Iya, saya berlindung kepadamu dari ilmu yang tidak bermanfaat, dan dari hati yang tidak khusyuk, dan dari hati yang tidak khusyuk. Iya, jadi kita berlindung, minta ya Allah beri saya kekhusyukan di dalam sholat. Karena hati kita ada di mana? Ada di tangan Allah. Jadi berdoa kepada Allah, kemudian timbulkan rasa cinta,
pengagungan dan pembesaran, rasa takut di dalam hati. Ini semua terwujud dengan ma'rifatullah, dengan mengenal Allah melalui nama-nama dan sifat-sifatnya, melalui ayat-ayatnya yang kita baca di dalam sholat. Kemudian pahami yang gerakan-gerakan sholat. Kalau kita ruku, kita sujud kepada siapa? Ya, kepada kita siapa kita ruku dan sujud? Itu kepada Allah pencipta kita. Iya, yang senantiasa memperhatikan kita. Kemudian selanjutnya, kalau mau khusyuk, sadari bahwa Allah mengawasi hati kita dan memperhatikan hati kita, sehingga kita tidak banyak pikir ini dan itu, malu kita. Iya, sementara sholat alhamdulillahirabbil alamin. Di mana itu tadi kunciku nih? Di mana tadi itu HP-ku? Oh, aku dapat di HP-ku. Di dalam kulkas saya taruh. Iya. Subhanallah. Malu kita. Allah lihat hati kita. Kemudian untuk bisa khusyuk, ya, adalah mempelajari bagaimana tata cara sholat Rasulullah SAW mulai takbiratul ihram sampai salam. Mustahil kita bisa khusyuk, ya, dengan tata cara sholat yang berbeda dengan tata cara sholat Rasulullah SAW. Kata Rasulullah SAW, "Sallu kama ra'aitumuni usolli." Sholatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku sholat. Ya, dan masih banyak lagi harus kita pelajari. Mudah-mudahan ini menjadi motivasi saja. Ya, setelah ini kemudian kita mencari di mana majelis-majelis ilmu yang membahas tentang tauhid dan ilmu-ilmu yang lainnya.